ulama, tokoh masyarakat, kami akan jaga. Itu sebagai komitmen kami mulai dari awal. Malam ini saya lihat hal yang sangat luar biasa, kecintaan umat. Tes. Yang saya hormati Pak Kapolres Lombok Tengah, para zuriat dari Bawah Sinaran yang saya cintai, mewakili Ketua Dewan Syuro NU Wilayah NTB, Tuan Guru Sukti Wisasaki yang saya cintai, dan seluruh ikhwan jamaah yang saya cintai. Alhamdulillah, malam ini luar biasa. Walaupun hujan, listrik mati dari berbagai wilayah yang ada di Lombok Tengah ini, jamaah telah datang sebagai bukti kecintaan kepada ulama. Bagaimana bahwa cinta terhadap ulama adalah juga cinta terhadap Rasulullah. Itu adalah cerminannya. Yang sedikit menceritakan proses awal dari kenapa kita berada malam ini di sini, ya. Beberapa minggu lalu ada posting di Facebook, ada posting di medsos. Yang diposting itu para ulama kita. Di antaranya adalah kakek tiang Dato Odin, atau yang dikenal sebagai Dato Ocek, panggilan akrab beliau. Kalau di Lombok Timur, kalau di Lombok Tengah, Dato Udin panggilan akrab. Nama lengkap beliau Tuan Guru Najamuddin Ma'mun Karamurba. Selanjutnya, tidak lama setelah postingan itu juga ada postingan tentang Balok Sinar. Kita sama-sama tahu bahwa beliau berdua ini adalah para tokoh kita, para pendiri daripada tarekat Qadiriyah Naqsabandi. Kita sebagian besar meyakini beliau berdua adalah waliullah. Memang la ya'lamul wali ilal wali, tetapi dari perjalanan hidup keduanya, kedua tokoh ini banyak sekali karomah-karomah yang disaksikan, dan mungkin bahkan sebagian besar jemaah ini telah menemukan karomah-karomah itu dilihat secara nyata. Terkait penjelasan tiang, yaitu permasalahan hukum adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh salah satu warga Lombok Tengah yang kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu sudah dilaporkan dan kita laksanakan proses hukum. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar baik Pondok Pesantren di Muhajirin maupun Darus Sufa yang ada di sini,
karena mempercayakan proses hukum kepada kami. Tuan Guru Yasin Al-Pandangi menjawab, 1000 wali di Purworejo. Artinya, hari ini kita punya perbedaan kata, tambahan perbedaan kata, pertambahan kamus pengetahuan. Kalau Nurholis Majid mengatakan Lombok itu adalah pulau 1000 masjid, maka hari ini harusnya kita tahu ternyata bukan hanya pulau 1000 masjid, tetapi pulau 1000 wali, pulau 1000 pondok pesantren, pulau 1000 majelis zikir Qadiriyah Naqsabandiyah. Benar tidak? Jadi jangan pernah berharap bahwa semangat kita dalam membela para ulama kita akan susut dengan globalisasi saat ini. Namun kita memang diajarkan untuk selalu berada di tengah. Kita masyarakat yang cukup dengan apa adanya, tidak pernah menuntut hal-hal terlalu berlebihan. Karena memang secara agama kita disuruh untuk qanaah. Lalu mancing mau 2, 4, lalu 4 cukup motolek. Lalu menurut guru terganggu, mangga. Dari semangat itu yang lihat kemarin bergetar di Lombok Tengah. Dengan postingan itu yang lihat bergetar masyarakat Lombok Tengah. Bagaimana kita sikapi? Mengingat sekarang pemerintah sudah menetapkan situasi COVID-19. Apabila sampai kemudian para jamaah atau para murid atau para warisah atau para penerus sanad dari ilmuwan-ilmuwan yang sudah digariskan dan sudah diijazahkan oleh guru-guru kita, tentunya kantor Polres Lombok Tengah itu bisa penuh sama orang kalau terjadi laporan yang diiringi oleh semua jamaah, dan itu yang akan terjadi sekali ini waktu itu. Maka dia coba berinisiatif bagaimana agar skenario ini kita alihkan, bukan menjadi semacam hearing ke Polres ya dengan rame-rame pada situasi COVID. Tentu itu akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Namun siar yang kita tuju tidak sampai. Maka malam ini kita alihkan menjadi silaturahim. Adapun masalah hukum terkait dengan yang kita tuduhkan sebagai pelanggaran IDE itu sudah diproses. Saya sendiri sudah menghadap kepada Pak Kapolres Lombok Tengah. Beliau memberikan petunjuk. Kemudian pada beberapa hari berikutnya saya datang ke Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah untuk diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai pelapor. Jadi saya sudah menjalani proses hukumnya. Lebih detailnya nanti tentu Pak Kapolres akan bercerita perkembangan hukumnya seperti apa. Bukan ranah saya untuk berbicara di sana, tetapi ranah saya adalah sedang menceritakan kenapa, apa urgensinya kita berkumpul malam ini di sini. Urgensinya adalah untuk menjaga kehormatan dari guru-guru kita. Sebab kalau Balok Sinarah itu dihina, cacat sanad keilmuan sampai dengan ke bawah terus. Tidak hanya sampai dengan Dato' Udin, tapi di bawah Tuan Guru Sinarah, di bawah Syekh Ibrahim, di bawah Dato' Sinarah, itu ada beberapa sanad terusan. Ada Tuan Guru Mutawali, ada Tuan Guru Simawai Al-Maghfuri. Semua cacat. Kalau kita tidak berusaha untuk meluruskan semua itu malam ini, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang bisa ditolerir oleh pemerintah, tidak melanggar aturan COVID-19 yang saat ini masih dalam tahap waspada. Okay? Jadi ada proses new normal, sudah boleh kita berkumpul. Sebenarnya ini sudah agak sedikit melanggar ini, karena kalau nggak salah batasannya 200. Tetapi insya Allah Pak Kapolres memaklumi karena situasinya, urgensinya lebih darurat lagi kalau tidak dilakukan pertemuan seperti ini. Dengan maksud dan tujuan baik ini, insya Allah semua pihak akan mentolerir selama protokol tetap dijalankan. Okay?
kita hadir di sini sebagai panggilan mahabbah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, perbanyaklah sahabat-sahabat orang baik dan orang soleh, karena engkau nanti di akhirat dicari oleh mereka. Melihat dan terpeta si para waliullah di akhirat, bapak ibu-ibu. Melihat dan terboyak si Pak Kapolres Sleman di akhirat. Kode akan terjawab Pak Kapolres ini. Tapi bagaimana bangga Pelunggu Sami kalau dicari oleh Syekh Abdul Qadir nanti? Bagaimana bangga tiap Pelunggu Sami kalau dicari oleh sahabat-sahabat Nabi? Bagaimana bangga tiap Pelunggu Sami dicari Rasulullah SAW? Ara-ara ni narabi ini, ya narabi inilah tempat si Rasulullah luar biasa. Kalau seandainya gubernur hadir, Kapolda hadir, terus Pelunggu dipanggil, ibu yang itu kesini. Presiden misal hadir ini, ibu yang itu kesini, luar biasa bangga. Bagaimana kalau tiap Pelunggu Sami dipanggil oleh orang-orang soleh di akhirat? Tapi ada syarat niki, amun belas angan tele dunia, belas awak tele akhirat. Barang beriok angan tele dunia, barang beriok angan. Jadi arwah balok guru sinarah ini telah yang didaulati tadi sama beliau nama Zulian. Beliau ini adalah tokoh fenomenal, simbol kami di daerah Lombok khususnya Baluk Sinara. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Beliau tidak hanya mengayomi pelukung tiang yang beragama Islam, akan tetapi beliau juga mengayomi saudara-saudara kita yang di luar agama Islam, sebagaimana diceritakan oleh saudara tiang Tuan Bungsu biasa. Sampai orang Cina pun, orang Hindu di Jakarta menempel foto beliau sebagai tanda. Oleh sebab itu, di samping beliau adalah panutan kami, zuriat dan jamaah beliau, keluarga dan jamaah beliau sangat mencintai beliau dan yakin sampai saat ini beliau hanya berpindah anak. Makanya saya tempel sebagai background di belakang surah Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah engkau katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kalian tidak menyadari. Dengan kumpulnya kita di sini, bahwa arwah Baluk Sinara itu tetap hidup di hati kita semua. Amin. Namun kami menyadari kami dari keluarga, karena dari tetesan-tetesan beliau, Baluk Sinara ini menyiarkan agama di Lombok, di Nusa Tenggara Barat ini. Apa yang kita sebut dengan penetrasi Pasifik, beliau menyiarkan agama Islam secara damai. Presiden Sumatera dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami berkumpul di sini sebagai zuriat beliau, sebagai pecinta beliau, dengan menghormati pilar-pilar hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak boleh kecintaan itu mengalahkan hukum. Pilar hukum yang tiga harus tegak. Yang pertama adalah perangkat hukum yang jelas, yang kedua penegak hukum yang tegas, yang ketiga adalah masyarakat sadar terhadap hukum-hukum itu sendiri. Jika begini, maka akan terjadi apa yang kita sebut dengan Eigen-Recht, menghakimi sendiri atau menghakimi secara pribadi. Alhamdulillah, inilah tujuan kami di KIPA Polres, supaya kita hidup tentram, hidup damai. Tadi yang dibisikkan dikit ya sama dari aparat kepolisian,
siapa sebenarnya Baluk Sinara, bagaimana prototipe beliau. Jadi kami jauh dari Mekah. Kalau dulu mungkin kita tempuh Mekah itu pakai perahu 6 bulan baru sampai. Itu kita sadari. Kita berbeda dizahirkan oleh Rasulullah 1400 tahun bedanya kita dizahirkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Tapi sampai saat ini kita di Lombok mendapatkan nikmat yang begitu besar oleh Allah, yaitu masih sampai sekarang kita beragama Islam. Kita mendapatkan tetesan Nur Muhammad itu sampai di Nusa Tenggara Barat. Memang itu Allah yang memberikan hidayah, tapi kita tidak bisa menisbikan bahwa sebab yang mempertahankan adalah dari salah satu kakek beliau yang bernama Tuan Guru Haji Ali Bakti. Sehingga alhamdulillah kami mendapatkan yang generasi-generasi ini mendapatkan percikan Nur Muhammad. Sampai Pak Kasat Intel tadi mengatakan kita tidak pernah terpisah dengan Bima. Beliau saudara tiang dari Bima dan sangat mengerti bagaimana arwah Baluk Sinara, bagaimana arwah Tuan Guru Haji Ali Bakti. Di atasnya Tuan Guru Ali Bakti, tentu kita pahami bahwa tetesan Nur Muhammad itu tidak serta-merta sampai di Lombok, di NTB, tanpa melalui proses. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah, panutan peluluh tiang ini, Rasulullah ini adalah guru dari segala guru. Para sahabat berguru kepada beliau. Sahabat pun digurui oleh tabi digurui oleh tabiin digurui oleh tabiin. Sampai kerah beliau Syekh Tuan Guru Haji Ali Bakti yang membawa Islam dari Timur Tengah sana, bernama Syekh Ibrahim, sampai di Pulau Lombok ini. Lalu Syekh Ibrahim runtutan ilmunya mengalir kepada Syarif Idrus. Syarif Idrus mengalir kepada Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman mengalir kepada Syarif Syahidan. Syarif Syahidan mengalir kepada Syarif Hamzah. Syarif Hamzah mengalir kepada Syarif Ali Nafsah. Ali Nafsah mengalir kepada Syarif Muhammad Soleh. Muhammad Soleh mengalir kepada Tuan Guru Haji Ali Bakti. Inilah yang menyebabkan kecintaan kita Pak Kapolres, bahwa beliau ini adalah milik kita semua.
Allah